Halo guys, selamat datang di channel gua guys. Nah, ini di sini kali ini gua mau berbagi atau sharing-sharing pengalaman gua dalam bermain Mobile Legends. Mungkin bisa jadi masukan buat kalian supaya bisa menjadi cara atau strategi baru dalam melakukan push rank. Nah, selama ini gua main Mobile Legends itu lebih cenderung bermain solo. Memang sih banyak yang bilang lebih mudah itu untuk push rank itu kita main party, tapi bukan berarti kalau main party itu jaminan lebih mudah, apalagi kalau partinya cuma berdua atau bertiga. Mungkin kalau berlima iya, tapi kan dengan kawan yang kita kenal aja kita belum tentu ngeklop atau ketemu chemistry saat bermain bareng dengan mereka. Ya bisa jadi kayak contohnya mungkin kita menggunakan hero tank saat kita melakukan opening serangan, atau kita mengcover, itu timingnya tidak pas atau tidak cocok dengan ketemu chemistry. Nah ini jadi hal seperti ini tuh kayak kembali lagi kepada karakter dari masing-masing pemain. Nah, kalau kita bermain solo ini menurut gue lebih mudah karena kemungkinan kita ketemu lawan-lawan yang bermain solo dibanding party itu peluangnya lebih besar. Ini juga pernah gue alamin terjadi saat gue mulai dulu itu masih ada chess TD ataupun sekarang yang Magic Chess. Itu gue ngerasain kayak kalau main party main bareng sama temen itu jauh lebih susah ketemu lawan-lawannya dibanding saat main solo rank. Nah, makanya di sini gue lebih memilih lebih banyak bermain solo rank buat nge-push rank gue. Jadi mengenai karakteristik seseorang dalam bermain itu, ya memang sih ada yang bilang itu gak akan berubah, ya itu benar. Jadi yang kita ubah ya cukup strategi permainan kita aja. Untuk beberapa hero mungkin ada salah satu yang hero yang memang benar-benar cocok dengan tipikal atau karakter kita bermain. Ya kayak misalkan kita itu lebih kayak gue ini senangnya agresif, membuka serangan sama nge-push sendirian, apalagi nyulik-nyulik hero lawan sendirian. Nah di sini gue perlu kayak hero yang punya mobilitas tinggi kayak Jawhead, Cloud, ataupun hero-hero assassin kayak Link, Hayabusa, atau fighter Marsha. Cuman menurut gue itu juga belum tentu cocok buat gue karena gue nggak terlalu fast hand gitu dalam bermain Mobile Legends, nggak seperti pro player yang memiliki fast hand. Jadi yang cocok sama gue ya antara Jawhead sama Marsha menurut gue. Nah untuk main Jawhead ini kayak kita nggak butuh fast hand, yang penting timing kita aja buat melakukan serangan atau saat kita memburu lawan yang sedang sendirian itu tepat gitu, atau saat kita mulai menerobos masuk untuk menculik hero lawan di dalam kerumunan seperti itu. Nah untuk supaya lebih OP membuat Jawhead, nah di sini
yang kita butuhkan itu pengalaman gue, kita itu perlu boost kepada cooldown reduction, movement speed dibandingkan daripada damage. Karena gue pernah coba full damage itu menggunakan halaman talent assassin, terus gue kasih movement speed sama damage kayak BOD, heptasis, itu yang ada guanya lebih banyak sering jump fit dengan karakter performa permainan gue yang lebih senang melakukan inisiatif serangan atau mencoba menculik hero lawan gitu. Makanya di sini gue lebih ke arah cooldown reduction sama movement speed. Jadi talent itu memang di sini gue pakainya assassin karena di situ ada boost terhadap cooldown reduction, terus physical penalty kayak gitu, sama movement speed. Nah, untuk dalam melakukan push juga di sini Jawhead enaknya dia bisa solo mencuri line-line yang memang kosong, jadi turretnya kita curi gitu. Sama sekaligus juga saat kita misalkan ketemu lawan yang tipikalnya gencar melakukan push, itu kita bisa memecah dari konsentrasi push lawan, kayak akhirnya dia mencoba mengejar kita. Nah, di sini gue makanya pakainya battle spellnya arrival, sekaligus juga gue butuhnya boostnya itu cooldown reduction sama movement speed. Jadi kalau ketika kita mau di game sama lawan saat kita push, itu kita bisa buru-buru kabur. Kalau untuk battle spell memang gue lebih banyak cenderung makanya arrival. Tapi kalau untuk situasi tertentu saat butuh jadi support atau saat ketemu lawan-lawan yang punya skill stun banyak, gue makainya purify. Gue jarang pakai ini battle spellnya yang flicker, padahal mungkin banyak orang-orang yang pakainya flicker. Cuman menurut gue jauh lebih enak pakai arrival, karena selain kita bisa farming ataupun level up cepat, kita bisa nyulik hero, maupun kita juga bisa push ke pertahanan lawan dengan mobilitas yang cukup tinggi. Untuk item sendiri, dulu kalau memakai halaman talent assassin ini kita pakai rapid boost, itu pertahanan defense dari Jawhead itu jadinya lemah. Ya ada kalau kita tanpa meningkatkan defense Jawhead itu keseringan, ya ada itu jadi jump fit. Makanya di sini gue lebih cenderung makanya warrior boots atau enggak tough boots, tergantung situasi dari lawan. Kalau lawan banyak pakai magic, gue pakainya tough boots. Tapi kadang halaman talent jungling itu bisa berguna juga kalau kita mau melakukan push turret. Nah, di sini kalau udah tinggal sendirian gini, hero tank seperti Balmond itu juga bisa cepat mati kalau kita pakai yang talent assassin yang skillnya hack and dry.
Jadi awal ngebuild item itu untuk ngebeli, kita beli sepatu seperti biasa, terus kita beli Endless Battle itu untuk menambah movement, attack, sama cooldown. Terus setelah itu gue beli Queen's Wings, atau mungkin gue beli Lightning Bag itu buat nambah defense sama cooldown. Jadi saat gue nerobos masuk, apalagi masukin ke dalam tower, itu masih bisa ngekill. Nah, kalau dalam posisi rame di dalam tower, jangan coba-coba kita terobos masuk, yang ada kita malah jadi jump fit. Terus kalau kita udah lumayan kuat defense-nya Jawhead, setelah itu kita bikinnya mungkin bisa ditambah Windtalker, itu Windtalker atau Corrosion Sight. Jadi kalau dua item kayak Lightning Belt sama Corrosion Sight itu dikombinasikan, itu saat kita melakukan serangan terhadap musuh yang MM misal, ataupun mage yang sedang sendirian, itu otomatis dia nggak bisa kabur, itu pasti putus. Nah, kadang juga kalau misalkan memang udah late game, kita itu butuh immortality. Kalau permainan fast game sih mungkin kita nggak butuh immortality, karena dari segi damage maupun saat war itu, damage yang kita terima itu nggak terlalu besar dibanding kalau udah late game. Terus dalam penggunaan hero-hero yang punya mobilitas tinggi, itu enaknya area kali itu kita bisa melakukan serangan bahkan dari belakang posisi lawan. Di sini musuhnya udah mulai masuk ke depan, dan kita bisa lihat musuhnya mulai ngebangun serangan. Kita bisa melakukan serangan dari belakang untuk memecah konsentrasi serangan lawan. Akhirnya bisa kita gagalkan gitu. Nah, kalau posisi wipeout, sebaiknya kita buru-buru clear langsung melakukan serangan untuk menyelesaikan permainan gitu. Jadi jangan ada ketika ada kesempatan untuk melakukan serangan, yang ada malah kita farming dulu atau isi nyawa. Karena gue pernah tuh ada kesempatan menang, malah kawan kita ternyata lagi memilih farming atau isi nyawa. Dia ke hutan supaya dapat lifesteal gitu, padahal nyawanya setengah masih bisa nge-push. Karena mainan Mobile Legends ini bisa jadi kita di comeback malah. Oke, mungkin itu aja tips-tips dari gua. Coba ubah strategi, pilih hero dan build hero sesuai karakter kalian. Good luck, dan makasih udah nonton video gua.